Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai pakan alternatif yaitu duckweed. Baik, sebelum kami menyampaikan materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Bagas Dwiandika, kemudian Janatun Naim, dan Husnul Khotimah. Selanjutnya, kita akan bahas bahan pakan alternatif yaitu duckweed. Kebutuhan pakan ternak khususnya unggas setiap tahunnya terus bertambah. Akan tetapi bahan pakan yang tersedia tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ternak. Di Indonesia pula untuk bahan pakan unggas banyak diimpor dari Australia, Brazil hingga Amerika. Dengan begitu pula perlu dibutuhkan pakan alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan pokok yang banyak diimpor. Bahan pakan alternatif merupakan bahan pengganti dari bahan pokok yang kandungan nutrisinya sama atau hampir sama dengan bahan pokok. Salah satu contoh bahan pakan alternatif yaitu duckweed. Duckweed merupakan salah satu jenis tanaman air yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Duckweed ini memiliki kandungan protein maupun aspek produktivitas tanamannya jauh lebih baik daripada tanaman lainnya. Kandungan protein duckweed mencapai 25-45% dibandingkan dengan tanaman lainnya yang hanya mencapai 12%. Duckweed memiliki potensi menjadi pakan ternak karena pertumbuhan duckweed yang cepat dan subur sehingga tersedia sepanjang tahun. Duckweed dapat menggantikan 50% tepung ikan pada ransum konvensional untuk ternak anak itik. Pemanfaatan duckweed di samping meringankan biaya pakan, juga meringankan tindakan pengendalian gulma di lahan rawa. Inilah kandungan nutrisi dari tanaman duckweed. Adapun dampak positif dan negatif dari penggunaan tanaman duckweed. Dampak positif penggunaan tanaman duckweed. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem air. Yang kedua, mampu menyerap kelebihan amonia di dalam air, dikarenakan jika amonia tinggi di dalam air akan menyebabkan beracun bagi ikan ataupun tanaman di air. Yang ketiga, mampu menyerap kelebihan logam berat dalam air. Logam berat sangat beracun bagi ikan dan menghambat pertumbuhan tanaman. Logam berat seperti Fe, Pb, Hg, Al, dan Zn dapat terkumulasi dalam jaringan dan meracuni tubuh, menyerap logam-logam berat tersebut dan membuat kadarnya tetap dalam batas wajar dalam air. Yang keempat, sebagai sumber makanan hewan dalam air. Yang kelima, duckweed memiliki kandungan protein 17-36,5% dan karbohidrat 32,1-42,9% dari 100% bahan kering. Yang keenam, produksi duckweed sangat cepat dan berjumlah 2 kali lipat ketika umur 7 hari, sehingga ketersediaannya tidak bermusim. Dampak negatif penggunaan tanaman duckweed. 1. Oksigen terlalu rendah. Karena duckweed menghambat pertumbuhan alga, laguna tidak menerima oksigen alami yang disediakan alga. Ini juga menghalangi aksi ingin melintasi permukaan air, menghalangi antarmuka transfer oksigen antara permukaan laguna dan atmosfer. Kedua, umpan balik nutrisi. Duckweed tidak menghilangkan nitrogen dan fosfor, ia hanya membawa ke dinding selnya. Di musim dingin, ketika duckweed mati, ia akan melepaskan nutrisi kembali kolom ke air sekaligus, menyebabkan tingkat nutrisi melonjak. Yang ketiga, penghambatan disinfeksi. Duckweed mengganggu kematian patogen dalam sistem yang bergantung pada sinar matahari. Penutupan lemna di atas permukaan laguna menghalangi penetrasi UV dan dapat menyebabkan lonjakan tingkat fecal coliform. Yang keempat, kandungan serat kasar yang tinggi, sehingga adanya pembatasan penggunaan duckweed pada ransum unggas. Yang kelima, kandungan air yang tinggi. Untuk ternak unggas, bahan pakan yang kadar airnya tinggi akan menyebabkan terkontaminasi oleh bakteri dan akan mempengaruhi kualitas nutrisi pakan. Tanaman duckweed memiliki kandungan serat kasar yang tinggi sehingga mampu menghambat konsumsi duckweed pada ternak.
Adapun cara untuk mengurangi serat kasar pada tanaman duckweed adalah: satu, secara fermentasi. Tanaman duckweed belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam penggunaan ransum pada unggas karena kandungan serat kasarnya yang tinggi, yaitu 12,8%. Semakin banyak jumlah inkulum yang digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kandungan protein kasar semakin singkat. Meningkatnya kandungan protein kasar substrat disebabkan karena kandungan zat-zat makanan lainnya yang menurun, diantaranya kandungan karbohidrat. Yang kedua, tepung tanaman duckweed. Pembuatan tepung tanaman duckweed dapat dilakukan dengan cara pemanenan. Kemudian, duckweed diangin-anginkan dan dijemur di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah tanaman duckweed kering, lalu dihaluskan menjadi tepung menggunakan mesin grinder, kemudian dibuat mas dengan mencampurkan bahan ransum basah sesuai dengan perlakuan. Nah, itu dia pembahasan kami tentang materi pakan alternatif, yaitu duckweed. Semoga dari apa yang kami sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.